karena jarangnya mereka ganti oli. Jarang ganti oli. Kalau ganti olinya dilakukan sesuai, ya memang ada sedikit jadi pemahaman yang mungkin agak beda. Karena dulu Subaru dikeluarin itu bahwa menggunakan CVT, long life, jadi seolah-olah nggak perlu ganti oli gitu. Long life nggak sih? Ini ada yang bilang 5 tahun seperti ini. Buktinya kendaraan-kendaraan yang kita perbaiki tuh banyak yang mobil tahun 2013, tahun 2011. Saya pakai 2010 malah. 2010 dan overall berarti sekarang 2025, udah 15 tahun. Customer Subaru tuh turun mesinnya tuh unik. Kalau orang lain menggunakan kendaraan lain kan turun mesin karena bermasalah. Iya. Mungkin sudah ngebul, nggak ada tenaga tuh. Di Subaru ini kadang mobil diturunin mesin itu hanya untuk meyakinkan dirinya bahwa mobil saya udah capek, saya harus ganti. Padahal kita bongkar nggak ada masalah. Halo Sobat PTT, balik lagi di Podcast Station. Dan hari ini kita udah kedatangan 2 orang nih. Yang satu cantik nih, sangat kelihatan banget ya. Satu lagi juga cowok ya. Ini kira-kira sepasang atau gimana ya. Kita udah kedatangan teman-teman dari ABC Garage ya, spesial bengkel spesialis untuk mobil Subaru. Halo Kak, halo Mas, Mas Yang. Kita mau tanya juga nih seputaran bengkel, terus juga seputaran unit Subaru dan permasalahan mengenai mobil-mobil lainnya ya. Dan yang mau ditanya dulu nih, kenapa ABC Garage ini berani ngeklaim sebagai spesialis bengkel Subaru? Oke. Sebelumnya aku mau kenalan dulu. Hai semuanya. Kenalin di sini saya Viola. Saya sebagai fokus ke marketing dan juga finance-nya untuk di ABC. Dan kenapa kita berani mengklaim sebagai spesialis Subaru seperti itu? Karena sebelumnya Subaru ini kita berasal dari teman-teman saya, Mas Nur dan juga Pak Ari. Itu kita semua berasal dari tim ATPM dulunya. Dan kita bekerja sama bareng. Dan ternyata kita menemukan satu passion yang sama, yaitu untuk ke Subaru sendiri. Dan di mana ketika kita punya passion yang sama, kita bentuklah salah satu usaha kita ini. Di mana menyatakan spesialis, yang tentunya nggak jauh dari kata sertifikasi ya, Mbak ya. Betul. Nah, dari sertifikasi ini ada Mas Nur sendiri sebagai kepala bengkel kita yang telah memegang sertifikasi secara langsung dari Jepang, yang di mana beliau juga telah mendapatkan penghargaan ya waktu itu juga dari luar tersebut. Nah, disitulah kita berani mengklaim bahwa siapa sih spesialis Subaru, kita bisa menyebutkan di sini ABC Garage. Ya, ABC Garage ini memang udah ada ahlinya, yaitu Mas Nur. Karena mungkin di tempat lain ya belum tahu ya Bu ngeklaim kayak gitu ya. Kalau saya memang beneran dari ATPM. Gitu. Yang mungkin sekarang ATPM-nya udah ganti. Beda. Dan tapi tetap pegang brand lainnya juga untuk mobil lainnya. Betul. Masuk. Kita memang dikategorikan sebagai spesialis, tapi kita juga nggak menutup kemungkinan untuk menghandle beberapa other brands. Misalnya kayak kan biasanya orang tuh yang pemilik Subaru itu nggak cuma satu ya mobilnya misalnya. Nah kita juga bisa menghandle mobil keduanya, ketiganya. Jadi nggak cuma Subaru, kita juga menghandle beberapa brand lain. Nah ini kan malah Subaru bisa dibilang bukan mobil yang tadi untuk daily ya. Betul. Kenapa memilihnya Subaru? Gitu. Kenapa memilih Subaru? Balik lagi tadi. Karena memang passion kita di sana dan apalagi Subaru sendiri ini kan spesialisnya itu adalah boxer engine. Nah, di mana spesialis boxer engine sendiri ini tidak gampang loh untuk dipelajari dan didalami. Disitulah kita ambil spesialis untuk Subaru sendiri, boxer engine dan menangani berbagai brand lain. Ternyata selain Subaru juga brand lain itu ada apa Mas? Kita pernah nanganin juga GTR, Nissan PW, GTR. gitu. Terus Mazda juga kita. Mazda juga. Kalau permasalahan umum di Subaru apa aja tuh Mas? Ya standar kendaraan aja sih kalau ditanya masalah umum ya sebenarnya secara kendaraan sudah dipikirkan ya. Kalau masalah sih nggak ada ya. Kalau cuma ada klaim-klaim yang mengatakan bahwa Subaru cepat panas atau apa itu. Ya, banyak dibicarakan juga kan di berbagai forum. Ya sebenarnya kalau dilakukan dengan perawatan yang benar terus mengikuti anjuran ya tidak ada sebenarnya sih selama ini. Memang diklaim cepat panas ada salah satu mungkin ya kalau saya sebagai teknisi sih menganalisa ya penggunaan oli menurut saya sih ya. Kalau standar Subaru memang disarankan untuk pakai 5W30 kayak gitu kan. Nah di tempat kita dengan kondisi cuaca yang kayak gini
dengan apa Subaru yang performanya udah diakuin kan seperti apa gitu kan. Saya rasa ya memang kurang tepat. Mungkin ya kalau di tempat kami di ABC biasanya kita saranin untuk pakai 1040 dan alhamdulillah semuanya aman-aman aja, tidak ada masalah. Jadi walaupun ada rekomendasi dari pabrikan, Iya. tapi disesuaikan lagi dengan medan dan kondisi di Indonesia. Bisa, iya gitu sih. Kalau untuk tips perawatan lainnya untuk Subaru, apalagi tadi kan Mas Santo sebut permasalahannya secara umum ya sama kayak mobil lainnya. Tipnya sama gitu kan. Kita ikutin bahwa perawatan berkalanya misalnya 10.000 atau 20.000 gitu. Cuman mungkin kalau untuk yang spesifik banget untuk oli, saya rasa tidak mampu untuk 10.000, 20.000 untuk ke apa 10.000 per 10.000 kilometer itu untuk Subaru nggak mampu. Karena tenaga dari Subaru sendiri sudah besar ya gitu. Dan yang paling aman sih ya di 5.000 kita sarankan untuk ganti. Ya, dan selama ini jika itu dilakukan nggak ada kendala apapun kok buat customer kita, ya aman-aman aja gitu. Jadi nggak ada yang udah bilang tadi istilahnya apa masalah terus sering panas gitu ya. Sampai saat ini nggak ada sih. Oke. Mungkin kalau misalnya masalah kayaknya ngeri kali gitu ya. Mungkin gini, namanya customer pasti kan ada rasa ketidaknyamanan sedikit lah sama mobil atau apa. Itu sebenarnya balik lagi ke bagaimana treatment ke kendaraan seperti itu sih. Karena balik lagi, ada apa namanya mobil tuh kan mesin. Semakin sering dipakai, performance-nya juga semakin baik. Tapi kalau dia semakin dimanjakan, kayak manusia lah, bener gak sih? Semakin dia sering bergerak, ya badannya juga semakin cepat aktif dan nggak gampang sakit. Tapi kalau emang jarang dipakai, ya mesin ini kan juga bisa aja lama-lama akinya bermasalah. Terus juga atau apa yang soak, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketidaknyamanannya mungkin ada beberapa customer kayak, kalau kita ada yang mau nanya diskusi atau mau ngobrol nih, kenapa ya mesin saya begini, kenapa, nah balik lagi. Apalagi kan sekarang kan Jakarta itu lagi musimnya ntar hujan, ntar panas. Atau tiba-tiba suka nggak keprediksi, bisa tiba-tiba banjir. Nah sebenarnya si pemilik Subaru ini juga harus kenal dulu, bahwa posisi mesin tuh ada di mana. Bahwa posisi mesin Subaru ini kan ada di bawah. Jadi yang istilahnya yang nggak mungkin ketika lo punya Subaru dan lo terjang tuh banjir atau genangan-genangan tuh lo terjang, ya pasti akan bermasalah besar gitu nantinya. Singkatnya gitu sih. Berarti kalau untuk Subaru ini untuk daily di Jakarta ya atau di Jabodetabek itu oke atau enggak sebetulnya? Untuk tipe yang mana dulu ya gitu ya. Kalau untuk yang Forester XP gitu ya oke-oke aja, nggak ada masalah. Dan hampir kebanyakan sekarang justru jadi mobil harian juga. Betul. Kecuali WRX STE. Kalau WRX STE kan ya mobil apa ya Bu? Mobil istilah itu. Istilah mobil ini. Mobil kesayangan ya. Jadi hanya untuk momen-momen tertentu aja gitu kan. Gitu. Ya, gitu. Kebetulan Mas Nur juga pengguna Forester. Udah berapa tahun ya Mas? Udah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Dan nggak ada kendala kok sama. So far nggak ada kendala. Nah sementara kalau saya pengguna STI, dan kalau tadi Mas Nur bilang harusnya di weekend, saya pakai setiap hari. Itu kayak balik lagi tergantung si usernya. Bener. Saya pakai setiap hari dan jujur, ya puji Tuhan sih maksudnya nggak ada apa-apa juga. Walaupun banyak yang bilang, biasanya kan kalau STI atau kayak sport car gitu ya, itu dipakainya harus dalam keadaan nggak ada jalanan yang rusak atau apa segala macam. Tapi ya so far sih selama ini oke-oke aja. Asal kita tahu lah, ketika kita pakai mobilnya tipenya udah STI gitu, yang udah ceper, ya nggak mungkin jeglongan juga kita hajar bleh ya. Itu sebagai pengguna juga harus pinter-pinter juga. Bener. Nah kalau kayak Mas Nur mungkin Forester perjalanan Jakarta Bogor hajar. Setiap hari ya Jakarta Bogor. Untuk medan yang ekstrim pun juga tetap aja bisa. Ya namanya juga Forester ya. Penjaga hutan ya. Betul namanya udah Forester. Nah untuk permasalahan overhead nih, permasalahan CVT-nya juga katanya rentan rusak. Setuju nggak, Mas Anto? Mas Nur. Mas Anto siapa? Ngomong siapa? Kayak apa sama aja gak? Bengkel lain. Atau panggilan khusus? Bener loh, karena namanya Mas Nur Kayanto. Oh iya. Mas Nur Kayanto bisa. Udah ngobrol banyak jangan-jangan. Enggak, jadi apa ya, masalah saya rasa selama ini nggak ada. Karena kalau timbul masalah CVT itu dari pengalaman saya yang nanganin gitu ya. Semua yang bermasalah itu kalau kita telusurin akhirnya ya karena jarangnya mereka ganti oli.
Jarang ganti oli. Kalau ganti olinya dilakukan sesuai, ya memang ada sedikit apa ya, jadi pemahaman yang mungkin agak beda. Karena dulu Subaru dikeluarin itu bahwa menggunakan CVT, long lap, jadi seolah-olah nggak perlu ganti oli gitu. Iya, Padahal sebenarnya kayak pas tangan ada banting ganti oli, banget ya tuh seolah-olah. Itu ada aja yang Iya, pertama seperti Long life. itu. Tapi selama ini kita lakukan, terus kita sarankan ke customer ya untuk bergantian maksimal 40 kilo lah. 40. Dan aman-aman aja. Andai CVT-nya bermasalah pun selama ini bukan CVT-nya yang bermasalah ya, hanya solenoidnya aja. Karena mungkin panasnya oli yang jarang diganti tadi sih gitu. Kalau diganti rutin ya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Iya. Jadi balik lagi sesuai pemilihan pelumas yang tepat, Nah, terus juga Ring waktunya ya. ya, interval pergantiannya. Iya. Tapi kalau untuk penting nggak untuk mengikuti standarisasi dari pabrik gitu? Standarisasi dari pabrik kita juga Karena kan kadang standar dari bingung pabrik ya standarnya pakai oli apa gitu kan. Nyaraninnya lain lagi Ya. gitu. Oh, standarisasi dari pabrik kan selama ini juga brandnya mau Subaru, terus selama ini kan juga nggak ada. Dan apalagi kemarin pada saat jeda dari ATPM sebelumnya. ATPM sebelumnya ke sekarang gitu kan, Mm. kita mau fokus kemana? Nggak ada gitu ya. Untungnya dari dulu akhirnya kita pakai PTT, ya, gitu. Oh. PTT untuk apa ya, CVT dan ATF-nya kompetensi buat Cocok untuk Subaru cocok, ya. nggak ada masalah selama ini karena juga kan udah high top ya. PTT-nya kan yang ATF A1 ya Mas. Kalau nggak salah. 1A. Nah, 1A itu kan itu. Itu cocok sih nggak masalah. Untuk tadi sempat disebut perawatan mesin boxer ya. Boxer engine. Itu boxer engine. Boxer. Itu gimana perawatannya? Kalau untuk di ABC? Perawatan sama aja. Standar kita orang rawat kendaraan, waktunya untuk pergantian oli kita ganti, untuk pengecekan yang lain misalnya harus pergantian filter udara, filter oli. Sama aja sih dengan kendaraan lain juga. Karena memang dari apa ya, jangka waktu perawatan pun juga untuk kendaraan saya rasa sama ya, per 10.000 kilometer sarannya kan seperti itu. Tapi kan untuk oli jangan sampai lah gitu, 5.000 aja ganti. Gitu. Walaupun misalkan kendaraannya ini unitnya nggak dipakai untuk daily ya, karena kan mungkin ada yang dipakai untuk daily ya kayak Viola. Tapi kan ada mungkin yang keluar cuma weekend aja, ya kan itu cuma keluar ya malam doang gitu. Ya. Ganti oli misalkan rekomendasi 5.000. 5.000. Tapi unitnya nih jarang dipakai, jadi kayak udah setahun belum nyampe 5.000 mungkin. Kalau Tetap harus diganti. Kalau saya nyaraninnya ke customer saya, jadi kalau tidak tercapai kilometer 5.000, ya mungkin bulan aja, 6 bulan sekali. 6 bulan ya. Karena kalau di kita tuh mau nyari 5.000 kilometer kelihatannya agak susah ya. Bu. Mungkin Bener. saran saya ya kalau ada ya oli itu pakai jam aja gitu. Mas. Iya. Ya, gitu loh. Karena Bogor Jakarta hitungan saya itu kalau saya hitung kilometer 60 kilo Mas. Tapi kalau saya ngikutin jalan itu 2,5 jam. Apalagi kalau macet di Iya. dalam kota. Saya rasa itu kalau 2,5 jam jalan normal itu mungkin kita udah berapa ratus kilo kan gitu. Itu sama aja balik lagi ke oli pabrikan rekomendasi kemana. Iya. Karena kan kalau misalnya kita bicara kilometer, ya kilometer hitungannya udah jelas lah ya pasti. Tapi namanya di Jakarta, kita nggak akan tahu nih. 60 km itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Beda-beda Iya. ya. Bisa lebih di situ tuh. Tapi kalau untuk unit lain, permasalahan umumnya apa tuh? Unit lain yang gimana? Brand-brand lain, Brand-brand lain. yang ditangani di ABC. Ya sekedar ini aja, servis berkala. Tapi kebanyakan apa ya, jadi unit lain pun karena nggak tahu juga ini. Dari teknik pemasaran Bu Viola sama Pak Arin nih. Kadang seolah-olah bahwa kesini loh ke ABC tuh sama Mas Nur selesai gitu. Jadi kadang Luar ada biasa masalah yang yang menjualnya gitu. susah gitu. Kadang saya harus nangani. Jadi yang di-challenge sih Mas. Ya, Betul. kadang Kita percaya sebenarnya. ecu pun kadang harus kita kerjakan gitu. Jadi, Benar-benar ini unik loh. Anyway, sampai masuk nggak bisa gitu. Sejauh ini permasalahan yang paling sulit apa yang pernah Mas Nur kerjakan? untuk Subaru ya. Untuk Subaru atau tadi brand lain mungkin yang Mas Nur juga ini gimana penyelesaiannya? Ya ke itu standar pengapian, ke ecu Oh, standar pengapian. ke ecu mobil. Tapi kebetulan
Alhamdulillah kan banyak temen ya Bu, jadi ada yang banyak Bapak. Bisa Gitu cari-cari. aja. Terus Cari ikut jadi workshop lagi dong Mas Nur ya kalau kayak gitu. Sebenarnya yang lucunya karena kita kan spesialis Subaru dan maksudnya kalau untuk ngomongin Subaru, Mas Nur udah nggak perlu dipertanyakan lah. One day kayak biasalah namanya mami-mami itu kan suka ada perkumpulan dan kemudian dia langsung bilang punya bengkel ya? Oh iya ada. Saya punya mobil Suzuki Swift. Udah lama nggak dipakai, nggak bisa jalan, mogok, tolong turun mesin. Dan kemudian Mas turun mesin untuk untuk Suzuki Swift bisa? Ya dicek dulu Bu. Oke bisa. Jadi waktu itu kita juga puji Tuhan berhasil. Jadi nggak bisa bilang nggak bisa ya. Ya, Karena kita percaya Mas Nur ini kan handal ya. jadi kayak GTR itu kan Nissan GTR yang udah tahu unitnya terbatas Iya. Iya, punya Nissan kendala, kan. dimasukin ini gimana ya mau ngapain ya? Dan setiap kendaraan biasanya punya karakteristik berbeda-beda. Ada, ya Betul. namanya kita teknisi diusahakan sendiri dulu, cari referensi kemana aja gitu. Kalau memang udah mentok, ya selama ini bergaulnya sama teknisi tetap aja ada yang ngasih arahan-arahan dan alhamdulillah ya selesai gitu. Kalau di ABC special treatmentnya apa sih Kak Special treatment tuh maksudnya untuk customer? untuk customer? Oke. Sebenarnya gini, kalau tadi Mas Tur juga udah bilang, sebenarnya Viola sama Pak Ari tuh kemasnya kayak gimana? Saya juga mau ketawa sih. Jujur sebenarnya kita kemasnya itu adalah ABC Garage itu untuk mobil kendaraan premium car. Sebenarnya kayak begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa kendaraan lain gitu kan. Nah kategori premium car ini suka diambil oleh Nissan GT-R, Toyota Alphard, terus juga apalagi ya masuk tuh? FT86 gitu lumayan sering. Kayak gitu-gitu. Nah, di situ akhirnya Mas Nur mulai berkembang lebih deh tuh untuk menangani beberapa brand. Tapi kalau special treatmentnya apa? Pertama sih yang penting kita harus kenal customernya dulu. Karena balik lagi namanya customer itu kan ada yang tipikalnya, udah gue bayar, gue pengen tahu beres. Ada yang tipenya seperti itu. Ada juga yang tipenya update gue dong setiap menit, setiap saat. Lu tuangin botol tuh berapa? Tuangin mesin tuh di bagian mana? Kok cuman foto, videonya mana? Itu juga banyak kita tanganin ya Mas Nur ya. Kayak gitu. Jadi yang paling penting special treatment pertama kita kenal customer dulu. Terus yang kedua kita juga harus tahu kendalanya customer apa. Karena ada juga yang kayak customer kendala, misalnya kayak tadi ada yang bilang masalah, ada yang kita bilang bukan masalah. Kayak misalnya ternyata kendalanya itu adalah kendalanya ini gue sebenarnya jarak loh. Rumah gue ke tempat lo itu lumayan jauh gitu. Padahal gue bilang bisa ketemu mobil sih belum jauh ya harusnya ya, gitu kan. Tapi karena ternyata ada customer kita yang areanya waktu itu di Bali ya Mas. Customer kita ada yang di Bali, Sumatera Barat, di Padang, dan beberapa area lain juga. Medan, seperti itu. Dan ternyata cara kita memberikan treatment kepada orang-orang di luar kota itu adalah ya mau nggak mau home service. Ya, solusi yang kita berikan waktu itu adalah home service. Jadi treatmentnya adalah nggak cuman customer atau kita kerjasama dengan customer, kita juga bisa untuk jemput bola ke sana. Kalau home service gitu, Mas Nur juga yang berangkat? Ya, selama ini memang ya. Selama ini. Jadi kalau misalnya benar. Karena memang kita belum apa ya Bu ya istilahnya. Karena emang sebenarnya si sertifikasi atau pemegang Subaru ini nggak gampang, Mbak. Sebenarnya itu. Jadi ketika kenapa harus Mas Nur lagi? Karena yang jauh kan kita ngitung segala kan. Total cost-nya maksudnya hotel kan juga segala macam. Pengerjaan sesulit itu harus estimasi, hotel berarti berapa hari, perjalanan berapa lama, segala macam itu harus estimasi. Kalau kita ngirimnya bukan expertise kita atau bukan yang expert, kalau kelebihan waktu, ya kalkulasinya ya kan nggak dapet juga. Gitu. Tapi untuk SDM-nya sendiri di ABC Garage ini selain Mas Nur ada beberapa mekanik lagi juga yang pastinya juga berkompeten untuk mengerjakan Subaru. Iya. Betul. Tapi balik lagi karena kita kategori spesialis, jadi orang pertamanya itu Mas Nur. Sementara Mas Nur juga punya beberapa tim yang mereka juga nggak kalah jauh luar biasa ya. Mereka juga lebih kepada pegangnya yang brand-brand lain. Makanya tadi Mas Rizky juga ada nanya, dikirain hanya Subaru saja. Nggak, kita udah berkembang ke beberapa brand yang dimana itu juga dikerjakan oleh tim-timnya Mas Nur juga. Nah, kan banyak juga nih brand-brand lain yang masuk ke ABC ya. Itu gimana caranya bisa bersaing dengan bengkel-bengkel umum lainnya? Oke. Kalau dikatakan bersaing sebenarnya bukan bersaing ya, Bu. Tapi kembali lagi yang disampaikan tadi sama Bu Viola, jadi customer lah yang percaya ke kita. Jadi mereka yakin dan kepada kita kerjakan sesuai yang
aturannya ke dalam servis, kendala yang dia keluhkan terselesaikan, apa yang jadi masalah mereka ya bisa kita atasin gitu ya. Kalau dikatakan bersaing enggak juga gitu loh, karena customer kita ya itu ya Betul. bukan gitu, Karakternya yang seperti itu gitu kan. Terus mereka juga kalau dikatakan bersaing karena gini ya, justru mereka unit dia yang ini kan sebelumnya bukan ke kita ya, Bu. Betul. Karena dia punya Subaru, dia kenal kita, kok ngerasa mungkin nyaman sama kita ya, udah sekalian. Jadi mungkin sebelumnya udah di treatment bengkel lain. Terus kurang apa gimana, dibawa lagi ke ABC. Kalau kita nilainya kan gitu, kalau ngerasa dia kurang dengan penanganan kita, saya rasa unitnya nggak akan diserahkan ke kita, pasti ke tempat kita. Apalagi unit selain Subaru kan berarti dia udah pernah ke tempat lain. Kalau untuk mengerjakan permasalahan kayak tadi Alphard, terus ada Nissan juga, dan mobil Eropa lainnya, lebih sulit pengerjaan Subaru atau mobil mereka lain? Kalau namanya teknik sih semua hampir sama ya, kendala ya hampir sama semuanya kendalanya itu, cuman ya mungkin kalau ditanyanya ke saya lebih susah mana, saya jawab susah Alphard karena saya udah terbiasa di Subaru gitu. Jadi tentang kebiasaan jatuhnya, kebiasaan ini. Tapi kalau ditanya mungkin teman-teman kita yang Toyota, enakan ini lebih gampang gitu. Subaru susah, ganti busi aja mungkin bisa orang lain sehari belum tentu kelar ya. Betul, gitu kan. betul. Kalau kita mungkin karena udah deh, terbiasa. 1 jam aja ya, yang penting dingin kan gitu. Karena pernah ada customer nyampein ke kita, jadi pertama by phone ke Pak Hari ya, Bu, bahwa bisa ganti busi FT86 gitu. Oh bisa gitu. Berapa lama gitu, kata Pak Ari bilang 2 jam gitu. Yang bener nih gitu, karena dia ternyata sudah masuk ke Toyota dan dia harus untuk ngerjain itu seminggu, katanya harus turun mesin. Makanya customer itu sebelumnya ragu dengan kita jawab 2 jam itu ragu gitu, akhirnya tapi dia tetap datang ke kita dan dia 2 jam selesai. 2 jam selesai, ini nggak perlu ragu lagi. Luar biasa ya. Nggak perlu turun mesin juga gitu kan. Tapi untuk Subaru sendiri komunitasnya gede nggak sih, Kak? Kalau bicara besar dan dan cukup aktif gitu ya komunitas Subaru ini. Jadi kebetulan kita beberapa waktu lalu kita udah join dengan komunitas Subaru Indonesia Club. Mungkin kalau dulu di zaman beberapa tahun lalu itu SCI atau Subaru Club Indonesia. Tapi ternyata sekarang dari tim dari ATPM sekarang, Plaza Toyota atau Plaza Subaru, itu juga udah membangun sendiri namanya SIC. Kita udah join juga di sana, membernya lumayan banyak dan cukup aktif. Dan itu apalagi pendirinya ini tuh juga benar-benar membuat kita jadi klop banget. Jadi kadang apa aja kayak misalnya part segala macam itu di situ kita bisa komunikasi dan discussionnya benar-benar lancar lah. Jadi saling sharing, ngeling gitu ya betul. Dengan si ABC ini, karena ya kan bengkel spesialis Subaru mungkin nggak banyak ya di Jakarta. Jadi ya kalau apa-apa mungkin bisa langsung ke ABC. Nah kalau Subaru ini buat jadi mobil pertama cocok nggak sih? Oke nggak sih? Mobil pertama tuh definisinya gimana nih? Kak Viola misalkan aku belum pernah beli mobil nih, terus mau coba mobil pertama, kayaknya mau ngambil Subaru deh gitu. Karena mungkin agak lain ya, beda ya. Misalkan kalau mobil pertama itu ya kalau nggak sekelas mungkin LCGC, Toyota gitu. Tapi ini mau ngambil Subaru, itu worth it atau enggak? Kalau dari Mas Nur dulu apa aku dulu nih? Boleh masing-masing. Coba dari Mas Nur dulu. Kalau dari saya sih worth it banget gitu kan, dari segi keamanan dapat, ya kan, performa dapat, kenyamanan pasti lebih nyaman dari kendaraan lain. Fitur juga nggak kalah. Fitur enggak. Jadi kalau di Subaru itu dulu sempat ada nama sampai slogannya yang XP ya, Bu. Confident in Motion ya. Confident in Motion. Jadi kita berkendara di Subaru itu kita dapat handlingnya enak, terus blind spotnya juga nggak terlalu mengganggu semuanya gitu. Jadi rekomen lah kalau untuk Subaru. Kalau dari Kak Viola? Kalau aku balik lagi ke karakternya orang nih ya. Kan ada yang tipenya orang tuh kalau gue udah 5 tahun gue harus ganti mobil. Ada yang tipenya gitu, ada yang 2 tahun gue harus ganti karena kalau enggak ya ada yang tipikal ngeliat ke aset deh. Jadi kayak misalnya, wah mobil makin lama harga makin turun. Kalau untuk seperti itu aku kurang saranin untuk Subaru. Tapi ketika
beli mobil tujuannya buat apa dulu? Kalau buat aset jangan pilih Subaru. Tapi kalau ketika benar-benar memilih untuk gue pengen punya mobil yang long life sampai dengan 5 tahun ke depan, kenyamanan, safety yang diunggulkan, pro banget sama Subaru di pembelian atau pertama kali punya mobil seperti itu. Karena emang banyak teman-teman aku yang American minded ya, arahnya lebih kayak ke iPhone atau lebih ke sana lah, pokoknya American minded. Itu pasti setidaknya minimal mereka sih brand image-nya banyak yang pilih Subaru dibandingkan beberapa brand lain. Karena untuk apa juga ketika kita beli mobil, maksudnya beli mobil kan nggak murah ya, Mbak ya. Ketika kita beli mobil nggak murah, tapi dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan, wah gue harus maintenance lagi dan lagi. Mendingan gue beli agak mahal sedikit brandnya, tapi ke depannya bisa jadi jangka panjang. Gitu. Jadi balik lagi ke orangnya sih. Mungkin tadi Subaru disebutin juga kalau mau cari yang bisa long life ya salah satunya Subaru. Betul. Tapi nih banyak ya sekarang produsen mobil-mobil ini yang keluarin mobil ya bilangnya di awal juga marketingnya long life untuk 5 tahun ke depan untuk mobilitas stop and go setiap harinya oke, tapi ternyata mesinnya nggak sebagus itu. Pendapat masing-masing nih. Coba dari Kak Viola dan Mas Nur. Maksudnya nggak sesuai dengan yang dia omongin gitu ya. Ya kalau itu kan trik market kali ya. Iya benar-benar lagi bahasa marketing lah ya. Tapi kalau Subaru dengan 5 tahun sih nggak ada masalah. Karena Subaru selama ini ya harusnya sih jadi prioritas ya. Cuman karena memang after sales-nya belum belum yang seluas Toyota gitu. Jadi kalau orang yang udah mengenal Subaru, pakai Subaru, tidak ganti ke mobil lain tuh. Nah, kedepannya pasti pakai Subaru lagi gitu. Maksudnya bukan yang akan beli terus akan ditukar tambah atau dijual buat ganti. Arahnya sih nggak yang ke sana. Arahnya justru dijual itu jarang gitu. Jarang dijual gitu. Kalau Subaru sekarang dengan tipe sekarang yang apalagi Crosstech ya? Bukan, yang Forester Gen 4. Oh iya, itu. Gen 4. Itu sekarang itu jadi buruan orang dan unitnya nggak ada. Karena baru nggak ada yang mau jual. Jadi itu buat Orion pada itu mobil yang seharusnya bukan harian, turbo dulu ya. Sekarang kilometernya udah ada 200 ya, karena memang dicari. Mesinnya juga nggak rewel ya. Betul. Nggak rewel. Tadi kalau Mbak juga disebutkan apa sih long life nggak sih? Ini ada yang bilang 5 tahun seperti ini. Buktinya kendaraan-kendaraan yang kita perbaiki tuh banyak yang mobil tahun 2013, tahun 2011. Saya pakai 2010 malah. 2010 dan overall berarti sekarang 2025 udah 15 tahun. 2010 kilometer udah 180, tapi belum ada kendala untuk harus turun mesin, performa turun belum ada, masih betul enak-enak. Karena kan katanya kalau kualitas mobil-mobil modern sekarang gitu ya, fiturnya memang canggih, tapi mesinnya itu nggak kuat, nggak kayak mesin mobil-mobil tahun lama gitu, tahun-tahun awal 2000-an gitu. Ya kan banyak yang makanya milih beli mobil second, ya kan daripada mobil mesin-mesin baru gitu. Itu setuju nggak Mas Nur? Memang untuk yang karakter kendaraan sekarang ya kalau dikatakan tangguh, enggak sih, masih tangguhan yang lama gitu loh. Tapi jujur ya. Yang jujur karena tertangguh enggak gitu. Bilang di forum-forum. Nah, ini Subaru tuh konsisten dari dulu sampai sekarang dia main boxer aja. Nah, selama ini boxer enggak ada masalah gitu. Dari kualitas bahannya apapun enggak ada masalah kok sampai sekarang. Mobil tadi yang 2007 aja kita masih ada ya, 2007 masih dipakai harian dan belum turun mesin. Ada yang sudah karena turun mesin di Subaru ini customer kita tuh unik. Gitu. Biasanya faktor apa tuh kalau turun mesin? Nah, di customer Subaru tuh turun mesinnya tuh unik. Kalau orang lain menggunakan kendaraan lain kan turun mesin karena bermasalah. Iya. Mungkin sudah ngebul, nggak ada tenaga tuh. Di Subaru ini kadang mobil diturunin mesin itu hanya untuk meyakinkan dirinya bahwa mobil saya udah capek, saya harus ganti. Padahal kita bongkar nggak ada masalah, tapi tetap harus kita ganti. Apalagi kalau yang untuk STA, ya jangan ditanya, itu bukan mobil masalah, tapi mobil bener pun disuruh turunin ya. Betul. Karena internalnya diganti yang menurut dia akan dinaikkan performa jadi berapa. Gitu. Jadi kalau saya nyebutnya jadi racing ya Bu. Yes. Arahnya jadi racing car. Gitu. Kalau Kak Viola kan cewek nih, cewek biasanya tuh sekarang ya kalau ngeliat mau beli mobil tuh ngutamain fitur daripada kawetan mesinnya.
Oke. Kalau Kak Viola gimana milih unit mobil? Kalau dari saya sih jujur, pertama mobil itu kan karakter ya, masing-masing karakter. Ada orang yang karakternya itu gue lebih baik dari segi bensinnya dulu lah irit. Ada yang ada juga yang tipenya dari lagi hits nih mobil apa gitu segala macam ya kan. Ada yang mungkin orang lagi bilang hitsnya lagi mobil listrik nih. Padahal sebenarnya lo sendiri tuh kenal nggak karakter lo gimana dan lo maunya apa gitu. Kalau dari aku sendiri fiturnya iya apa enggak aku no. To be honest no. Aku lebih berpikir ketika aku milih mobil ke depannya bagaimana dengan spare partnya, bagaimana dengan perawatannya, dan bagaimana ketika if one day gue perempuan, kalau misalnya terjadi apa-apa, gue harus ngapain? Apakah gue bisa ganti mobil sendiri atau tiba-tiba kayak misalnya mobil listrik? Apa yang akan terjadi kalau misalnya tiba-tiba gue lagi sama anak gue, ada permasalahan, kayak gue lagi sama anak gue yang udah gue harus fokus sama anak gue, tiba-tiba bensinnya udah mulai habis. Ngecas baterai listrik berapa lama? Oh berarti gue harus di mall harus berapa jam sampai mobil gue ini? Aduh pusing banget. Nggak usah. Jadi pilihan aku misalnya balik lagi ke mesin, yang dimana mesin kalau ada apa-apa after sales-nya aman. Nah kalau aku lebih pilih ke sana. Jadi ketika gue beli, gue punya guaranteed apa? Ketika gue beli, mesin gue yang nanganin nanti orang ini. Jadi beli untuk jangka ke depan sih kalau aku mikir gitu. Karena kalau feature segala macam, ini Indonesia kan Mak ya. Ujung-ujungnya bisa dimodif, bisa ditambah aksesoris. Karena setiap tahun tuh pasti kalau ada pameran-pameran, ada fitur baru lagi. Yang dikedepankan kan fitur-fiturnya gitu. Ya mungkin saya bisa nambahin ya Bu. Mungkin kalau itu tadi kan Bu Viola ya, jadi sudah kenal kendaraan. Mungkin kalau yang belum kenal kendaraan seperti itu. Tapi saya masih mau ngasih ini juga bahwa banyak kok istri orang customer pemakai Subaru itu ternyata lebih suka ke ngebut gitu loh. Jadi kalau dikasih mobil sekarang jadi ngomongnya ini, jangan Mas Nur mobil itu mah nggak ada apa-apanya. Ini saya pakai Subaru ini ke Semarang kata dia gitu. 180 masih enak-enakan sih. Cewek. Bener. Pasti biasanya lebih kalau main ini. Sudah deket sama suaminya yang suka sport ya, Subaru, touring gitu, dibeliin mobil lain nggak mau. Karena ada salah satu customer itu, jadi sering tahu suaminya kenal mobil itu, dia dibeliin sama anaknya Yaris. Oke. Nah, pas terima Yaris dipakai cuman berapa lama dia bilang, ini mobil ya bukan tipe dia. Iya, gitu. bukan Jadi karakternya, bener. Gitu. Masa mobil baru 300 juta kayak begini, mendingan pakai X3. Dia kebetulan pakai X3 kayak gitu. Jadi mungkin kalau anak-anak pemula ya kenalnya itu. Kalau yang udah kenal kendaraan, tahu apa yang manfaat kendaraan, saya rasa mengarahkan ke itu sih ke keamanan ya. Jadi kalau keamanan ya untuk mobil sekarang hampir jarang diperhitungkan seperti itu. Gitu. Iya. Karena dengan lihat dari bodinya apapun saya, begitu kadang bukan orang karena orang kaya atau gimana ya. Jadi saya sekarang juga karena udah punya anak jadi mikir bahwa kendaraan ini aman nggak buat keluarga saya. Gitu. Makanya saya pas sudah beli Forester itu ya udahlah kata istri jangan ganti lagi. Gitu. Jadi udah cukup itu aja gitu. Udah itu sih sebenarnya. Saya kan sebutin mobil listrik juga atau mobil hybrid udah mulai masuk kan Indonesia. Terus kalau di jalan pun juga udah banyak nih plat-plat biru ya kan. Itu kalau Mas Nur sendiri kira-kira ini akan mempelajari nggak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada mobil hybrid atau mobil listrik? Kalau secara pribadi sih saya jawab enggak. Enggak. Karena biasanya bukan tambah job juga, bukan gitu kan. Saya rasa kan kalau kembali kita ke teknisi kan satu perhitungannya banyak gitu. Jadi kalau ke listrik gitu. Jadi kalau saya mau ngebuka bengkel yang bisa nanganin kendaraan listrik gitu. Setidaknya kan saya harus nyediakan casnya. Ya. Betul. Sedangkan casnya itu berapa gitu kan. Gitu kan. Terus kosnya itu kedua mau nggak nih lagi servis di kita cas ini. Kemarin ngecas segini ya biayanya kan saya rasa nggak mau juga kan. Jadi kelihatannya ya buat saya enggak lah gitu. Kan udah banyak ya tapi kan di Jakarta sendiri pun udah banyak. Banyak. Cuman ya menurut saya
pendukungnya belum Betul. belum sepadan dengan jumlah kendaraan yang dijual sih. Jadi untuk kan target dari pemerintah kan 5 tahun ini ya. Ya, cuman kan dari pemikiran saya beli mobil listrik mungkin bola dari tadi kan tentang itunya ya gitu. Harus di mall berapa lama gitu, Iya, untuk mau betul. ngecas Iya, gitu. Nah, kalau misalnya saya dengan keterbatasan ekonomi punya satu mobil, saya harus pulang ke Jawa. Ntar kalau habis di tengah jalan saya mau ngecas kemana? Iya kan, pusing Susah banget juga ya sih. loh, kayak gitu. Masih Nah, ada itu banyak dari pemikiran pertimbangan. saya ya, pertimbangan saya mungkin kalau yang lain ya monggo aja kan gitu. Mungkin nanti 2 tahun, 5 tahun lagi akan lebih banyak lagi. Ya. Terus tadi charging stationnya yang udah di mana-mana. Oh. Kak Viola minat gak? Jujur ya, kalau saya lihat justru mungkin ini lagi tahun-tahunnya pemerintah lagi trial. Nah, ya benar-benar. Mungkin maksudnya itu. It's just a trial. Ya, Apalagi ke depannya ya Mas Nur. kita ngebayangin gitu. SPBU segitu banyaknya aja saya mau ngisi aja ngantri ya Mas ya, cuman berapa menit sih ngisi gitu. Apalagi ini harus ngecas berapa lama saya harus nungguin gitu. Betul. Terus juga satu ya di pikiran kita ya saat Iya. ini, satu mungkin untuk mobil listrik ini kan barang baru ya. Dan di mana barang baru ini kan kita masih trial and error, benar nggak sih? Iya betul. Kalau tadi Mbak Ada sampaikan, mungkin 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan lebih banyak nih. Iya, akan lebih banyak mungkin kuantitinya. Tapi how about the problem? Betul. Kita nggak akan tahu nih, problem si mobil listrik ini berapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, sebagai macam. Contoh lah, kita bicara tentang handphone. Handphone Nokia zaman dulu yang getarannya bombastis itu, sama yang sekarang fast charging, itu kan juga untuk bicara ketahanan. Dulu kita Iya. mungkin ganti Nokia setelah setahun, 2 tahun, baru kita ganti. Tapi sekarang kayaknya, wah iPhone ini udah keluar, fast charging ini, ada lagi kurangnya, ada lagi. Panas. Cepet panas, balik lagi, everything is about money kan. Semakin ada masalah di situ, semakin uang makin berputar. Jadi kita balik lagi, kita harus kenal karakter masing-masing dulu sih. Kita kenal karakter kita sebagai bengkel spesialis, kita juga nggak akan, masa kita jadi pindah karakter menjadi mobil iya. listrik dan sebagainya. No, kita tahu our character dan kita juga tahu our market. So, ya better kita lebih fokus ke sana yang dimana nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Iya. Ini kita bukan ngebandingin antara mobil listrik dengan mobil konvensional tuh, mobil listrik tuh jelek gitu, bukan. Tapi kita emang masih, tadi masih trial and error ya kan. Kita juga belum tahu permasalahan-permasalahannya ada apa aja ke depannya. Mungkin nanti ya kalau emang udah ketemu beberapa permasalahan terus penyelesaiannya, mungkin Mas Nur akan belajar lagi. Mas dari si multitasking. Workshop kalau Sama udah. Ini kalau kedepannya nih strategi dari ABC Garage ada rencana apa nih, gebrakan apa nih? Mungkin ada tambah cabang lagi atau kerjasama dengan beberapa komunitas mobil gitu. Oke, kalau kedepannya sih paling rencana kita satu kan komunitas kita udah lumayan ini udah mulai join lah ke sana. Yang kedua sih rencana kita ke depan sih mungkin kita akan memperluas ke beberapa area, nggak cuma di Jakarta aja. Jadi kayak misalnya kita pernah sampai waktu itu panggilan ke area daerah Maluku ya Mas atau Papua. Iya banget. Iya, maksudnya ke sana-sana. Kayaknya kedepannya sih kita lagi open untuk kita kerjasama sama dealer-dealer daerah sana. Jadi yang dimana nantinya bukan franchise sih, tapi lebih ke arah joint venture. Jadi ABC Garage Jakarta, ada ABC Garage Bandung atau seperti apa. Nah, itu sedang dalam konsep lah, maksudnya sedang dalam diskusi kita juga. Itu action plan kita ke depan. Itu mengingat customer-nya juga tadi kan ada yang dari Bali, terus dari Maluku, dari Padang, dan kita berharap juga mungkin nih di cabang-cabang tersebut ya akan ada Mas Nur yang Nah, betul, kita cloning kan ya Mas Nur di sana. Ya, paling itu sih. Oke, terima kasih Sama. Mas Nur dan Kak Viola udah mau sharing-sharing seputaran otomotif dan juga bengkel ABC Garage. Oke, kita mau jelasin perkenalkan juga untuk sosial medianya. Ada Instagram, Facebook, Ada. boleh disebutkan? Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang ABC Garage, spesialis Subaru dan kira-kira overhaulnya itu seperti apa tipenya, langsung aja follow abc.garage dan di situ bisa di-follow langsung. Untuk TikTok juga ada di abc.garage juga. Oke, itu ya untuk akun sosial medianya dua-duanya aktif ya Kak Aktif. ya. Jadi buat Sobat PTT juga kalau mau sharing session by DM juga langsung direspon ya? Langsung direspon dan kita juga ada YouTube juga, YouTube channel. Boleh disebutin? Yang shortnya juga kita lumayan aktif di YouTube short tersebut di ABC Garage Jakarta. ABC
ABC garis Jakarta. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Sama-sama. Dur dan Kak Viola. Sampai jumpa di event Subaru nanti ke depannya ya. Sampai jumpa di podcast station berikutnya. Bye-bye. Dadah.